Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Mas Adrian memasangkan topi tadi, beliau mengatakan onde. Itu adalah bahasa ungkapan takjub orang Minangkabau, Padang, Sumatera Barat kalau melihat sesuatu. Onde. Maka ketika orang Sumatera Barat datang ke Jakarta, mereka melihat sesuatu yang mengagumkan, kata mereka, onde. Datang orang Betawi, dia ambil. Itulah jadi ondel-ondel. Itu bukan dari saya, tapi dari Babe Ridwan Saidi, sejarawan, bercerita tentang pengaruh Minangkabau terhadap Jakarta. Tidak sesuai dengan tema kita. Temanya saja daripada tidak ada tema. Yaumala yanfa'u malun, pada hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang salim. Itu ayat yang tepat untuk Ustaz Salim Afillah. Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi, dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi. Itu ayat untuk Ustaz Ardi. Untuk Mas Baim saya belum jumpa lagi. Tapi sebetulnya ada wa iz qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, ujung-ujungnya nanti kul wallahu ahad Allahus samad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 30 ayat kalau dibaca pada suatu malam, maka kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Itulah dia surat Al-Mulk, juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Lebih dulu hidup apa mati? Kok mati dulu? Lebih dulu hidup dulu, baru mati. Tapi pada kenyataannya dalam ayat ini Allah katakan mati dulu baru hidup. Kenapa? Karena yang kita lihat hidup hari ini pada hakikatnya sebenarnya adalah mati. Dan jika nanti kita sesudah mati, itulah kehidupan yang kekal. Yang kita lihat hari ini hidup. Rumah, mobil, jabatan, popularitas, anak, istri, hidup. Tapi kemudian sampai masanya kita akan pergi, dan mereka semua hanya tinggal ilusi, fiksi, fata morgana, yang hari ini kita katakan tidak ada. Dari mulai azab kubur, neraka, surga, titian siratal mustaqim, roh, mana itu? Nanti yang ada ini menjadi tidak ada, dan yang tidak ada kata kita saat ini, itulah yang menjadi ada dan kekal abadi. Maka dibalik yang hari ini kita katakan hidup, sebenarnya adalah mati. Yang hari ini kita katakan mati adalah hidup. Jadi sebetulnya hidup atau mati, mati atau hidup, terserah. Yang hari ini kita katakan mati, sebenarnya dia adalah hidup. Yang hari ini kita katakan hidup, sebenarnya dia adalah mati. An-nasunya, kita ini sebenarnya sekarang sedang tertidur, lelap, pulas, tidur panjang. Falamma matu, ketika mati, intabahu, maka dia terbangun. Ucapan Sayyidina Ali. Saya tidur, bapak tidur, ibu tidur, ustadz tidur, kita semua sedang tertidur. Dan ketika kita mati, barulah kita terjaga dari tidur panjang. Oh, ternyata kemarin mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi orang kaya, mimpi. Yang jelas, yang nyata adalah kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka dalam perjalanan hidup dan mati, mati dan hidup itu, hidup kepada mati, mati kepada hidup. Untuk apa Allah ciptakan ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang diuji adalah siapa yang paling baik
jadi bahasa Indonesia amal. Tapi jangan lupa a di sini ain. Amal. Kalau disebut pakai a, pakai alif artinya harapan. Harapan. Hidup ini mesti ada harapan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hidup dan mati supaya kita beramal. Cobalah kita pejamkan mata, bayangkan teman SD, kawan sekantor, sahabat, satu alma mater, paguyuban, orang sekampung. Sudah berapa yang kena COVID, berapa yang meninggal, berapa yang mati, berapa yang di ICU. Kenapa kita sampai hari ini masih hidup? Jawabannya satu, karena Allah masih menyuruh kita beramal. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi bernilai amal. Sementara hidup ini, maka kita dilalaikan untuk tidak beramal. Apa yang membuat kita tidak beramal? Innama amwalukum, harta. Sibuk cari harta sampai tidak subuh. Sibuk cari harta sampai tidak baca Quran. Sibuk cari harta sampai tidak sempat berzikir. Aneh, unik manusia ini. Dari pagi sampai petang sampai malam cari duit. Setelah duit dapat tidak sempat dinikmati, langsung diserahkan ke dokter spesialis. Dokter spesialis jangan tersinggung, karena mereka soleh-soleh dan uang yang dia terima itu dia bangunkan masjid. Nama masjidnya apa? Masjid At-Tabib, dokter spesialis. Begitu cara menghibur dokter biar dia tidak menuntut kajian saya. Innama amwalukum wa auladukum. Anak-anak. Anak-anak melalaikan sampai tidak sempat beribadah. Kenapa tidak ikut pengajian? Jaga anak. Tapi anaknya udah besar semua. Kenapa dia tidak ikut pengajian? Jaga cucu. Nenek-nenek yang tersinggung jangan marah. Nanti tersinggung cepat mati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Mereka hanya akan menjadi ujian. Berapa banyak ujian sehingga tidak sempat beramal soleh. Apalagi yang membuat kita sibuk. Berbagai macam aktivitas. Dulu yang menyibukkan orang main dadu. Yang menyibukkan orang mancing. Sekarang disibukkan dengan yang lebih hebat daripada permainan dunia itu semua. Dari mulai FB. Emang Ustaz nggak punya akun? Cek aja sendiri. IG, YouTube, dan lain sebagainya. Semua ini melalaikan kita dalam permainan panjang. Innama amwalukum wa auladukum innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup ini hanyalah permainan, sunda gurau, tertawa. Yang namanya permainan pasti ada awalnya, ada akhirnya. Yang namanya sunda gurau pasti ada awalnya dan berakhir dengan kelelahan, kejemuan, dan kebosanan. Tapi ini kalau kajian tidak didengarkan baik-baik, kalau tidak dipahami dengan benar, nanti orang menjadi tidak mencari harta, lalu tidak menikah karena dianggap anak-anak hanya akan melalaikan. Dan akhirnya besok begitu kita cek, semua anggota musyawarah tidak punya akun FB dan IG lagi. Yang ada tinggal akun FB Ustadz Somad saja. Semua ini bisa beralih menjadi amal. Harta bisa beralih menjadi amal. Kapan dia menjadi amal? Kalau hartanya dipakai fi sabilillah, buat rumah Quran yang dilakukan oleh musyawarah. Rumah Quran ini kan? Rumah Quran. Rumah Quran apa namanya? RQM. Rumah Quran Musyawarah. Rumah melalaikan. Tapi ketika dia dibuat menjadi rumah Quran, mobil melalaikan. Tapi ketika dibuat menjadi mobil ambulan gratis fakir miskin du'afa, emas melalaikan. Tapi ketika dia diwakafkan, diinfakkan, tanah melalaikan. Tapi ketika dibuatkan di atasnya masjid, alhamdulillah, musyawarah tidak hanya sekedar pengajian, semua sudah dibuat. Cerita tentang rumah Quran, musyawarah punya. Cerita tentang masjid, musyawarah punya di Semarang. Nah, ini semua. Harta bisa menjatuhkan, tapi juga bisa menaikkan. Anak-anak, kalau begitu anak-anak ini hanya buang waktu saja Pak Ustadz. Anak-anak pun bisa menjadi amal soleh. Kapan?
ketika anak itu dididik dengan baik, maka dia berubah menjadi doa kita, Rabbi habli minas solehin, anak yang soleh. FB juga bisa menjadi amal soleh. FB yang mana? FB yang statusnya harilah kajian malam ini secara online karena zona merah. FB bisa menjadi amal soleh. FB siapa? FB Ustadz Salim Afillah yang bercerita tentang Diponegoro. IG bisa menjadi amal soleh? Bisa. IG apa? IG bercerita tentang bagaimana kehebatan keris. Keris siapa? Saya udah dikasih keris sama Ustadz Salim, ada di rumah. Kenapa Ustadz tidak bawa? Susah ngurus surat senjata tajam. Dan ini udah ada. Makanya anggota malam ini semuanya saya lihat fokus, tak ada yang menunduk karena takut. Insyaallah tabarakallah. Semuanya bisa menjadi amal soleh ketika kita pakai. Tergantung pisau bermata dua. Kalau dipakai ke bawah, potong kambing, potong ayam, potong bebek, bisa. Tapi kalau dipotong ke atas, memotong urat nadi, kita akan mati. YouTube, ada YouTube yang bercerita tentang mabuk saja. Kalau di atas meja biasanya ada bunga, ada air minum, maka ada channel yang di atas meja botol-botol khamar saja. Semakin mahal, semakin mabuk, semakin banyak viewernya. Ada YouTube yang isinya maaf beribu maaf, hanya bercerita tentang zina saja. Kapan mulai berzina, bagaimana, na'udzubillah, kita pun malu menceritakannya. Dulu orang khawatir televisi, dulu 10 tahun yang lalu, begitu takutnya orang dengan televisi. Sejahat-jahatnya televisi masih ada komisi penyiaran yang mengontrol, mengawalnya. Hari ini apa yang terjadi? Setiap orang bisa buat channel dan apa saja bisa dia lakukan. Aturannya belum begitu ketat, pengawasannya longgar, orang bebas bercerita mau apa saja dia ceritakan, perbuatan maksiat dan dosa. Maka kalau begitu, jadikanlah tontonan yang menjadi tuntunan. Ini udah terbaca nih, ujung-ujungnya pasti Ustadz endorse YouTube dia. Enggak? Saya sedang mengendorse YouTube Musawarah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya bisa menjadi amal kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidur itu bukan amal, tapi tidur bisa menjadi amal. Kapan? Ketika tidurnya orang beriman, dia manfaatkan supaya dia berenergi, sehat. Saya insya Allah tahan makan, tahan minum, bisa saya tahan. Berapa kali saya ceramah tak minum, kuat. Makan pun satu hari bisa saya tahan. Tapi kalau tidur tak bisa. Pernah saya coba tak tidur, bergoyang. Pernah hampir tertidur sedang khutbah Jumat. Hampir lahirnya keluar dari mulut. Itu tidur tak bisa ditahan. Tapi tidurnya orang beriman, tidur ibadah. Makanya kalau ada sedang pengajian dia tertidur, jangan bangunkan, dia sedang beribadah. Orang tidur itu karena hatinya tenang. Orang yang hatinya tidak tenang, dia kena insomnia, tak bisa tidur. Berapa banyak orang yang terpaksa minum obat tidur supaya bisa tidur. Sementara ada orang beriman, baru melihat wajah Ustadz, udah tertidur. Kenikmat luar biasa. Ustadz nyindir ya? Enggak, orang aja yang tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sampai hari ini sahabat-sahabat musyawarah di tengah kesibukannya, popularitasnya, keartisannya, mereka masih sempat beramal soleh, maka betapa malunya yang tidak artis. Artis terkenal, ganteng, cantik, masih sempat beramal soleh. Kalau sudah tak terkenal, hitam, pesek, hidup lagi, tak sempat beramal soleh. Apa yang mau dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di tengah kesibukan mereka, jam syutingnya full padat, masih sempat lagi datang pengajian baca Quran. Malah ustadznya yang datang terlambat. Ustadz silakan masuk, tunggu Ustadz Salim selesai, kata saya. Jadi luar tadi. Ustadz silakan masuk, tunggu Ustadz Salim selesai. Ustadz Salim nunggu selesai, nunggu Ustadz datang. Oh begitu.
Saya takut dianggap nggak sopan menutup. Rupanya Ustaz Salim sengaja dia terus nunggu saya datang. Dia tengok kaki rupanya, bukan kaki saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ketika hidup berawal dengan tangisan, maka di sini kita diazankan. Azan as-salah, azannya seperti azan salat waktu anak lahir ke telinga sebelah kanan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengazankan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Dan ketika orang meninggal dunia, dia disolatkan. Maka perjalanan hidup itu pendek sekali antara azan dan iqamah. Oh, kalau begitu anak yang lahir diazankan Pak Ustadz? Ya, kemarin waktu anak saya lahir saya nggak tahu, usah diazankan lagi. Udah semester 2 mau kau azankan juga. Sunat hukumnya. Tapi bagi adik-adik, belajar azan dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika disuruh mertua, ini anakmu lahir, kau azankan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kunci pintu kamar, azan sendiri. Insya Allah ke depan kita buatkan lomba azan nasional, memperebutkan piala musyawarah. Yang menang berangkat umroh. Nggak tahu Covid kapan selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat dan pendek. Ustadz-ustadz dari Sumatera, bagian atas Sumatera Utara. Di bawah saya umurnya Ustadz Mahir. Di atas saya Ustadz Tengku Zulkarnain. Saya yang pertengahan. Ternyata malaikat maut mengambil dari bawah. Ustadz Mahir duluan. Melompat ke atas Ustadz Tengku. Tinggal saya di tengah sendiri. Kalau saya menung, saya tengok foto saya tabligh akbar berdua dengan Ustadz Mahir di Labuhan Batu, Labusel, Labura, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Pinang. Foto saya terakhir di Padang Panjang dengan Ustadz Tengku Zulkarnain. Lama saya termenung. Kalau menurut urutan umur, aku lebih dulu daripada Ustadz Mahir. Kalau menurut urutan jadwal, aku lebih dulu dari Ustadz Tengku. Dibiarkannya saya tengah sendirian. Hater yang mencaci maki Ustadz Mahir berpindah semua ke saya. Yang menghantam Ustadz Tengku beralih juga ke saya. Macam-macam nampak tersenyum Ustadz Mahir sama Ustadz Tengku. Kau rasakanlah sama gitu. Dulu bisa kau bagi-bagi sama kami gitu. Sekarang alhamdulillah saya tengok-tengok perkembangan, ada juga yang menyerang Ari Untung. Agak lega saya sedikit nih itu. Saudara yang dimuliakan Allah, kalian yang tak sanggup, ini berat, biar aku aja. Hidup ini singkat. Kalau kita dicaci maki orang, diejek orang, diinjak orang, tak usah terlalu sedih. Kenapa? Semua akan berakhir dengan kematian. Begitu juga kalau kau kaya, kalau kau berkuasa, kalau kau terkenal, jangan terlalu bangga. Kenapa? Karena semuanya juga akan berakhir dengan kematian. Kematian adalah pintu terakhir kesenangan dan penderitaan. Bedanya apa? Orang beriman, dia akan bahagia di sini, tapi ada yang lebih bahagia daripada di sini ketika dia berjumpa dengan Allah. Aristoteles, Demokritos, Sokrates, bagi filosof-filosof itu yang indah itu bukan surga, mengalir sungai-sungai, kebun-kebun, bidadari. Bagi mereka filosof itu yang menarik itu bukan nikmat materi itu. Yang menarik adalah eksistensi Tuhan. Bagi kalian adik-adik mungkin yang menarik adalah perempuan yang cantik. Kalau dia minum kopi kelihatan di leher. Tapi bagi seorang mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, bagi dia bidadari itu tidak menarik. Yang menarik itu siapa? Ainun. Maka kita mengukur suatu kenikmatan itu sesuai dengan keinginan kita. Dan itu diceritakan dalam surga. Kenapa surga itu digambarkan bahwa dia ada kebun-kebun, sungai-sungai, rumah-rumah yang cantik, bidadari dan lain sebagainya?
karena secara umum itulah keinginan manusia. Tapi sesungguhnya nikmat surga itu adalah mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Hidup ini sangat singkat. Saya pergi ke Mesir tahun 98. Pergi sana, pergi sini, pulang 2008. Pergi sana, pergi sini, pulang dari Sudan 2017 daftar, 2018, 2019 pulang ke kampung yang dulu anak-anak sudah jadi ibu anak-anak. Begitu cepat dunia ini berputar, begitu cepat masa ini berlalu. Maka sesungguhnya begitu singkat pula perjalanan kita dari hidup menuju mati. Maka kalau ada orang yang sibuk, lalai, lupa. Dulu petani itu luar biasa. Pagi dia bangun, sholat ke masjid. Habis selesai sholat di masjid, dia sempat sarapan sama anak istrinya. Habis sarapan, dengan tenang dia pergi ke sawah. Habis itu dia tanam padi, dia semai, dia bajak segala macam. Terdengar suara azan zuhur, dia bersih-bersih, dia sholat di pondoknya, makan siang, rantang pun datang, ikan asin, lalu kemudian rebus daun singkong dan lain sebagainya, makannya enak. Setelah itu dia zikir, sholat zuhur, sempat bercengkrama, lihat-lihat tanaman, habis itu dia pulang lagi. Dia sempat bersilaturahim dengan tetangga, sholat maghrib berjamaah, sempat yasinan, sempat tahlilan, sempat berhubungan dengan keluarga dekat. Hari ini apa yang terjadi? Belum azan subuh, orang sudah pergi. Lebih menderita dia daripada beduk masjid. Beduk masjid dipukul menjelang azan subuh. Dia belum subuh udah pergi. Sampai di kantor karena takut dipanggil atasan, enggak sholat subuh. Bayangkan itu, bahkan terlambat karena macet. Lalu kemudian apa yang terjadi? Siang tidak sempat makan karena minta tuntutan, laporan ini segala macam. Kalau tidak nanti dirumahkan, akan dipecat, ketakutan, stres, naik asam lambung, asam urat, semua asam naik. Lalu kemudian petangnya pulang, disitulah lelah, letih, lesu, letoy, lunglai. Lalu kemudian macet lagi, tidak sempat pulang ke rumah, terlentang tidur. Berangkat, anak sudah tidur, anak sedang tidur, pulang ke rumah, anak pun sudah tidur, tak berjumpa sama sekali. Tetangga apalagi, tak sempat lagi. Anak tetangga walimah cukup ditulis di wallnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semua online, ucapan online, kado pun online. Cukup kirim gambar kado. Apalah makna hidup ini kalau cuma begini? Maka kita sebenarnya ingin hidup yang berkualitas. Hebatnya musyawarah. Semua dia dapatkan. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sempat membuat rumah Quran, sempat pula menabung. Sempat menabung. Nih, raih berkah dengan sedekah subuh. Jadi sedekahnya subuh aja. Habis itu ada sedekah. Sedekah. Ini dibukanya kapan, Mas Dimas? Hah? Bukanya maghrib. Kalau beginilah besar lubangnya, ini kerincing aja isinya. Duit segini mana masuk? Berawal dari kerincing-kerincing kecil. Bagi orang mungkin itu kecil sederhana, tapi bagi yang besar dan luar biasa. Apalah dalil yang cocok untuk duit sebesar ini, Pak Ustadz? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 100 perak masuk, kok sikit kali kau nyumbang? Sebesar biji sawi pun akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Quran ini tidak bisa kita kembangkan sendirian. Kita harus bekerja sama. Menggenggam spidol ini pun tidak bisa. Menggenggam mikrofon tidak bisa. Mesti ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Harus bekerja sama. Saya selalu mengatakan jamaah kita ini segmennya macam-macam. Ada yang anak muda, serahkan ke Ustadz Hanan At-Taqi, ke Ustadz Salim, ke Ustadz Muzammil. Itu khusus yang anak-anak muda saja. Ada pula yang khusus hari kiamat, Ustadz Zulkifli M.Ad. Asal melihat beliau, ingat hari kiamat. Ada yang khusus kristologi, debat masalah agama.
sebagiannya sudah meninggal dunia. Ada yang level internasional, Zakir Naik. Dulu kita punya para ilmuwan kristolog yang luar biasa. Ini harus dilanjutkan, karena kalau tidak, anak-anak muda kita terombang-ambing, apalagi melihat website, video dan lain sebagainya. Mesti ada yang mengerti. Wajadilhum, berdebat billatihi ahsan, dengan cara yang baik dan sempurna. Alhamdulillah, berkat kerjasama semuanya terwujudlah rumah Quran. Lalu kemudian santri-santri berdatangan. Santrinya mana? Yang pakai topi santri. Oh, berarti topi yang saya pakai ini khusus untuk santri. Masya Allah, tabarakallah. Kalau yang untuk ustadz, itu yang dipakai Ustadz Salim. Ada batik-batiknya. Saya punya, cuman tinggal di Pekanbaru. Tak tahu saya beliau datang. Kalau tahu saya bawa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya selalu saya katakan, kita akan berbuat sesuatu kalau targetnya jelas. Sama seperti orang memanah. Apa yang mau dipanah? Kau panah aja lah, kemana arahnya. Tak jelas. Lari juga begitu. Kita harus lari. Garis finishnya mana? Tak jelas finishnya entah di mana. Maka hidup ini juga mesti punya target yang jelas. Apa targetnya? Sebelum mati mesti berdiri 1000 TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu target Ustadz Ardi. Kemarin kami sudah pengguntingan pita TPQ yang pertama. Nanti akan digunting lagi pita. Saya tidak ikut meletakkan batu pertama, saya tidak ikut membangun, saya tidak ikut buat kurikulum, saya tidak ikut nyari guru. Saya hanya bagian gunting pita aja. Peresmian rumah Quran. Maka kita bermimpi dari Sabang sampai Papua, rumah Quran musyawarah akan berdiri di setiap tempat, insya Allah. Amin. Lalu kemudian mereka mau studi banding, bagaimana cara buatnya, bagaimana cara kurikulumnya, bagaimana pelatihan ustadznya. Datang ke rumah Quran musyawarah yang ada di Bintaro, hubungi nomor kontak berikut ini. Boleh dipotong untuk video share. Kalau targetnya jelas, kalau hanya sekedar ketemu, datang, makan, ketawa, ngaji, pulang, update. Setelah itu lihat berapa like-nya. Apalah makna pertemuan perkumpulan kita? Maka ke depan mesti ada targetnya. Sekarang sudah punya rumah Quran, 1. Jangan puas dulu. Berapa target rumah Quran ke depan? Sekarang sudah punya 1 masjid di Semarang. Jangan bahagia dulu. Apa target ke depan? Maka target-target itulah yang membuat kita hidup. Kita sekarang sedang membuatkan relnya. Lokomotifnya jalan, relnya kuat. Masinis boleh mati, tapi kereta api tidak boleh berhenti. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Ini kalau sudah terbentuk ini rel kereta apinya, ada lokomotif dan gerbongnya. Masalah ini sudah berdiri, lalu kemudian akan ada cabang di mana-mana di ibu kota, dari mulai Banda Aceh turun ke Medan Sumatera Utara, turun ke Pekanbaru Riau, turun ke Jambi, turun ke Palembang, pergi ke Kepulauan Riau, pergi pula ke Bangka Belitung, sampai Bengkulu, sampai ke Lampung, nyebrang ke Jakarta, lalu kemudian ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, sampai ke Madura, ke timur Indonesia. Maka cita-cita besar ini akan diwujudkan. Siapa yang akan memimpin rumah Quran ini? Siapa yang akan memanagenya? Inilah calon-calon pemimpin masa depan. Saya tak jelas entah mana yang bilang amin, entah mana yang tidak, karena mulutnya itu tutup masker. Tapi dalam hatinya insya Allah malaikat tahu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Target tidak muluk-muluk, bukan mau buat universitas, bukan mau buat rumah sakit. Itu ada nanti masanya. Target pertama menyelamatkan dari buta huruf Al-Quran. Bisa dia mengaji, bisa dia tahu membaca. Untuk apa kita baca lagi Al-Quran ini pakai bahasa Arab, Ustaz? Kan ada terjemah bahasa Indonesianya. Dokter tidak akan lulus menjadi dokter kalau tidak bisa membaca buku bahasa Itali, istilah-istilah kedokteran. Ada kitab buku khusus yang mereka baca. Begitu juga dengan kita. Kita mesti baca Quran. Sampai hari ini tak ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Siapa yang sholat pakai bahasa Indonesia, sholatnya batal.
maka kita mesti baca Al-Fatihah. Luruskan bacaan Al-Fatihah dari mulai huruf A supaya tak sama dengan A. Bagaimana huruf O, bagaimana huruf Po. Di mana kita belajar itu? Datang ke rumah Quran, dibuatkan jadwalnya. Yang bisa datang langsung berjumpa guru kita tidak kurang sama sekali. Tidak ada alasan untuk tidak belajar memperbaiki Al-Quran. Saya sampai hari ini masih belajar. Tadi sebelum kemari silaturahim ke rumah Habib Said Agil Al-Munawwar, belajar tentang sanad hadis, bagaimana beliau belajar di Makkah. Setelah itu singgah pula ke rumah Kiai Haji Al-Yafi, belajar. Saya kalau pergi ke suatu kota, yang pertama saya cari siapa ulama dan habib di sini. Kalau ada ulama yang masih hidup, saya datang belajar, minta doa, minta ijazah, minta dengarkan Al-Fatihah. Kalau tidak ada, saya datang ziarah ke kubur, karena tak ada yang menasihati saya. Tidak ada yang membuat untuk semangat ini tetap bangkit dan hidup, untuk mencharge kembali ruh supaya kuat istiqamah. Kadang-kadang kita mau mendengar nasihat, sengaja tidak khutbah Jumat hari Jumat, sengaja tidak mengambil jadwal pengajian, datang kita ke kajian orang duduk di pojok, tapi tiba-tiba datang protokol mengatakan karena malam ini ada Ustadz Somad, mari kita dengarkan kultum agak 5 menit. Kultumnya memang 5 menit, fotonya 50 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan pernah berhenti belajar. Ustaz Somad masih belajar sampai hari ini masih belajar. Karena kita belajar ini sama seperti jalan di tepi laut. Ketika kita berjalan di tepi laut, pertama kali tenggelam mata kaki, lama-lama tenggelam sampai ke lutut, lama-lama tenggelam sampai ke pinggang. Semakin ke tengah kita, semakin sadar bahwa laut itu dalam. Dan semakin tenggelam, semakin sadar bahwa kita tak tahu apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Jadi di mana kita menyadari kebodohan kita? Datang ke rumah Quran Musawarah, RQM. Sudah berapa lama buka rumah Quran Musawarah? 2 bulan. Ramadan, Syawal, hari ini sudah malam 10 Zulqa'dah, 70 malam. Pas malam yang ke-70 Abdul Somad. Masya Allah, saya aja nyebut begitu. Cek nanti kalender. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi yang sudah mendaftar, adik-adik memperbaiki bacaan, para asatiz, para qori kita diundang kemari, ada pula program iktikafnya, ada tahsin tajwidnya, ada pula program membaca Al-Qur'an dengan terjemahnya. Bagi yang sudah ikut alhamdulillah, bagi yang tidak ikut, ingat-ingatlah berapa kawan yang udah meninggal, berapa yang di ruang ICU. Semua yang di rumah sakit, di ruang ICU itu tidak pernah merasa menyangka bahwa mereka akan mati. Kalau ada 3 orang terbaring di rumah sakit, 1, 2, 3, masing-masing mereka ini menyangka paling-paling yang mati yang itu duluan. Tidak ada mereka merasa menyangka mati. Ustadz pernah tak menyangka Ustadz akan mati? Ya, saya pernah menyangka mati. Kapan Ustadz menyangka mati? Ketika tiba-tiba saya pulang dari luar kota, sampai di rumah, semua tulang-tulang saya ini rasanya mau putus. Hari ke-1 sama hari ke-2, tulang-tulang sendiri mau putus. Hari ke-3 sama hari ke-4, ketika dipakai topi ini, rasanya jarum dan kaca tajam ditusuk-tusukkan. Hari ke-5, hari ke-6 saya beli durian. Saya cium, tak ada baunya sama sekali. Tapi Ustaz nggak pernah kena COVID, saya nggak periksa. Tapi ciri-ciri itu ada. Tulang mau putus, topi dipasang rasanya mau copot, ditusuk-tusuk jarum, durian dicium, tak ada baunya. Disitulah saya merasa durian itu sudah tak enak sama sekali. Tak saya makan durian itu. Saking kan susahnya hati. Saya ambil kertas, saya tulis pesan. Wahai anakku, kalau aku mati jangan kau kedukun. Kau mesti mentauhidkan Allah. Kau kirim aku Al-Fatihah. Kau doakan aku. Kau mesti sekolah masuk pesantren ngapal Quran. Karena saya sangka pada hari ke-9, ke-10 napas sudah pendek sekali.
Judulnya Setengah Napasku Pergi. Begitu beberapa hari saya minum madu, lalu kemudian saya minum vitamin C pagi, petang, siang, hilang. Sehat sampai sekarang. Kena prank saya. Hidup sampai sekarang. Saya yakin dan percaya, saya hidup itu memang takdir belum mati, tapi pastilah ada orang-orang yang mendoakan saya, dan di antara yang mendoakan saya itu adalah musyawarah. Mereka pasti mendoakan. Kenapa? Karena kita masih ada ikatan jadwal beberapa kali bertemu. Ya Allah, 2021 ini kami masih ada sampai Desember. Jangan matikan dulu Ustaz Abdul Somad. Masalah setelah kepengurusan ini terserahlah ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sampai hari ini hidup. Jadi dengan datangnya COVID ini kita semakin merasa mati itu dekat sekali. Dekat sekali. Datang saya ke makam sahabat guru kami, Ustaz Tengku Zulkarnain. Datang saya lihat di nisan itu tulisan 700 sekian. Komplek pemakaman kena COVID. Saya tanya, ini angka 7 ini apa? Berarti orang Sepekanbaru ini yang sudah meninggal, inilah 700 sekian. Masya Allah, innalillah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Semakin terasa bahwa kematian itu mengintai, dekat sekali kematian itu. Saya, Ustaz Abdul Somad, tidak percaya dengan COVID itu, kata dokter. Ada dokter tak percaya sama COVID. Tiba-tiba kena COVID. Gimana Pak? Percaya saya Pak Ustaz. Saya pernah tugas di Bosnia, pernah di Irak, Baghdad. Tapi ini yang paling menyakitkan Pak Ustaz. Bahwa dia ada, ya. Tapi ada yang bermain, ya. Ada COVID itu, ada. Tapi ada yang bermain, ya. Mana contohnya? Diperiksa di rumah sakit kabupaten di Riau. Nama rumah sakitnya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Diperiksa, kena. Dia tidak percaya, dia pergi ke provinsi. Sampai di provinsi diperiksa, tidak ada. Loh, tak mungkin dia tercecer di jalan. Kenapa di rumah sakit kabupaten ada? Kenapa di provinsi tak ada? Dia pulang ke rumah sakit kabupaten, ditinjunya dokter yang meriksa itu. Kau COVID kan aku ya, katanya. Inilah cocoknya sama kau, katanya. Ada. Kenapa? Karena di situ ada permainan uang. Karena di situ, inilah orang yang paling jahat di antara manusia yang jahat. Orang mati pun dibisniskannya juga. Orang sakit pun diambilnya juga manfaat di sana. Bahwa dia ada, ya. Tapi bahwa ada orang bermain, ada juga. Maka jangan dipotong video ini. Tonton sampai habis. Kalau tak ada paket, kukirim nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ustaz kok berani janjikan paket? Ada Mas Baim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nama-namanya takut disebut dekat dengan saya, nanti sebelum diupload kalian edit dulu. Nama Mas Baim tadi ganti dengan Ari Untung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tetapkan bahwa hidup ini ada target yang mau dicapai, saya mau bangun masjid, saya mau buat rumah Quran, mau bangun TPQ, saya mau menyantui anak yatim, fakir, miskin dan duafa, itulah yang membuat kita akan terus cari. Seperti pernah saya lihat di YouTube. Itulah yang membuat kita akan semangat terus. Saya tidak ingin anak muda setelah hijrah malah bawaannya mau mati aja. Saya dulu Pak Ustadz, sebelum mendengar ceramah Pak Ustadz semangat saya cari duit. Tapi setelah mendengar ceramah Ustadz rasanya mau mati aja Pak Ustadz. Berarti kau tak betul mendengar ceramah saya. Kalau kau mendengar ceramah saya, kau semakin semangat mencari duit. Kenapa? Yang sebelum ini targetnya dunia, maka setelah mendengar ceramah, dunia itu hanya sebatas jembatan menuju akhirat. Orang tidak pernah membangun rumah di atas jembatan. Kenapa? Karena jembatan itu cuma numpang lewat, numpang lalu,
tujuan terakhir kita adalah. Jadi kalau siapa yang sibuk cari duit untuk bangun masjid, dia sedang membangun tempat di surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang mengisi celengan ini, untuk apalah duit oh, ada kuncinya, ada pintunya di bawah. Jangan sampai diisi subuh diambil maghrib. Terlalu cepat. Penuhkan dulu, kirim. Datang kemari untuk mengambil ke rumah Quran. Disebarkan di mana-mana, di warung-warung, di toko-toko. Dulu ketika kami buat yayasan tabung wakaf umat di Pekanbaru, lalu kemudian ada usul, katanya mau dibuat rumah. Jadi celengannya itu seperti rumah, kencelengannya seperti rumah, lalu di depan rumah itu ada gambar saya gini. Mau diletakkan di rumah-rumah makan. Jadi setiap orang habis makan, ditengok itu saya, isilah, kasihan Ustaz. Ada usul mau buat gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak jadi mereka buat. Karena saya berdoa, saya tak mungkin saya bilang, janganlah rusak nama baik saya. Enggak. Saya diam aja, tapi dalam hati saya, jangan sampai dibuat. Alhamdulillah, didengar malaikat doa saya itu. Sampai sekarang belum mereka buat. Jadi maksud saya, jangan kalian buat nanti. Jangan kalian buat gambar saya di sini, terus lubangnya pas di atas kepala saya. Islam ini tidak menghinakan kita. Lalu untuk apa ini disebarkan? Letakkan di kamar anak kita, letakkan di dekat dapur, di atas kulkas. Supaya apa? Supaya mungkin bagi kita tak bermakna, tapi dia amat sangat bermakna. Ini sebenarnya simbol saja, sekedar simbol saja. Yang aslinya mana? Itulah yang kau transfer ke nomor rekening berikut ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah saya transfer. Meleleh air matanya cerita transfer. Kenapa? Rupanya salah ketik. Untuk program Rumah Quran, aplikasi Bank Syariah Indonesia, kirim ke nomor berikut ini. Saking banyaknya aturan untuk Rumah Quran, ketik 0 sekian di ujung. Untuk pembangunan masjid, ketik saking payah-payahnya, atau ketik 60 sejuta. 3 hari menangis, bengkak biji matanya. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya tuh hatinya keras Pak Ustadz, gak pernah mau menangis. Tapi begitu ikut musyawarah, ya Allah Pak Ustadz, luar biasa sentuhan nurani Ustadz. Apa yang nurani? Salah kirim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Rumah Quran adalah tempat membuat kita menghilangkan kepenatan hidup yang selama ini terlalu disibukkan. Hidup ini sama seperti orang tawaf. Kalau dia tidak tahu hitungan, dia tidak tahu tempat berhenti, dia akan berputar terus. Pagi, petang, siang, malam, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, sampai akhirnya tua, mati. Kalau langsung mati, apa-apa, setengah mati. Kalau sekedar susah, tak apa-apa, menyusahkan orang lain. Maka kalau bisa, kita minta kepada Allah SWT menemukan titik balik. Titik balik kita di Hajar Aswad. Di Hajar Aswad kita tahu bahwa putaran kita sudah 3. Di Hajar Aswad kita tahu bahwa putaran kita sudah 7. Dan di situ kita berakhir, pindah menuju kehidupan yang lain. Faiza faralta fansab. Kalau kau sudah selesai, maka carilah ibadah yang lain. Kalau sudah selesai dari satu aktivitas, buat program yang baru. Sombong jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Berhadaplah, berharaplah, hadapkan wajahmu, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, dulu saya katakan, kalau bisa ngumpullah buat pengajian. Saya lihat ngumpul dengan Ustadz Adi Hidayat, ngumpul dengan Ustadz Umar Mita, ngumpul dengan Ustadz Ridwan, ngumpul dengan Ustadz Salim Afillah, ngumpul dengan Ustadz Abdul Somad, ngaji. Beberapa tahun ini kita ngaji. Sekarang bukan sekedar ngaji, tapi ada target. Target-target sudah tercapai, jangan berhenti. Kenapa? Karena kalau sudah kita fahami ada orang sudah cukup banyak baca Quran, sesungguhnya yang tidak bisa baca Quran lebih banyak lagi. Kalau kita katakan majelis kita ini ramai, ini memang berapa banyak yang offline,
online banyak, maka sesungguhnya yang tidak ikut ngaji jauh lebih banyak lagi. Jadi jangan bahagia dulu karena kita melihat banyak beban di masa akan datang. Beban Pak Ustadz, setelah ikut pengajian Ustadz bertambah beban pikiran saya. Saya maunya enjoy Pak Ustadz. Kalau agama ini enjoy berarti sama lah seperti ucapan Karl Marx. Marxisme, aliran Marx, komunis, itu didirikan oleh seorang tokoh Yahudi dari Rusia. Namanya Karl Marx. Karl Marx mengatakan bermaksiat, mencuri, haram, tenang, lalu pergi ke Makkah nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah. Kita dengan Abu Jahal, maksiat, buat dosa, habis itu mengadu kepada Allah. Beragama bukan mencari ketenangan palsu. Beragama adalah iman, soleh, punya target, sampai akhirnya kita pun mati menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semua ini berakhir dengan husnul khatimah, insyaallah. Saya ucapkan tahniah sudah berdirinya rumah Quran. Kita tetap jaga ini bersama. Mari kita pupuk kebersamaan. Yang selama ini tidak aktif, saya ajak mari aktif. Ustadz Somad ke Jakarta setahun 4 kali, berarti 3 bulan sekali. Sekali datang 4 hari. Perdatangan sekali ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Besok pulang, 1 hari 3 pengajian macam makan obat. Pagi, siang, malam. Besok juga pagi, siang, malam. Maka pertemuan kita insya Allah bermakna dan bernilai amal soleh. Ada jamaah yang bilang, dokter dia, datang dia ke saya. Dia bilang, Ustadz ini kalau made in Jepang sudah lama mati gitu. Lalu kenapa sampai hari ini kita masih sehat? Karena ketika berjumpa dengan antum, di badan antum ada ruh, di dalam diri antum ada ruh. Maka ketika ruh ana ketemu dengan ruh antum, ruh saya bertemu dengan ruh kalian, maka ruh itu saling menguatkan. Al-arwahu junudun mujannada. Berjumpa dengan ruh Ustadz Salim, maka saling menguatkan. Mata jendela jiwa. Beda kita jumpa orang dengan jumpa baleho, itu beda. Beda kita jumpa orang asli dengan jumpa orang di TV, itu beda. Oh kalau gitu kami nggak usah ikut online lah Pak Ustadz. Online pun agak kuat-kuat lah sedikit. Yang online tetap aja ikut. Nah ini semua adalah menguatkan jiwa kita. Karena kalau jiwa ini kuat, badannya insya Allah ikut kuat. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia, bangunlah jiwanya dulu. Setelah jiwa baru bangun badannya. Di tengah laut, ombak dimpas gelombang, maka kita kasih tanda minta selamat. SS, save our soul. Soul, jiwa. Kenapa tidak soul? Mestinya kan soul, selamatin gua. Save our body. Selamatkan badan saya, karena badan ini tak ada apa-apanya. Kalau jiwanya kuat, maka insya Allah badannya kuat, imunnya pun kuat, bangkit energi positif, bangkit adrenalinnya. Kalau sudah imun kuat, maka kok tumbang. Ada tentara-tentara badan kita, ini namanya imun. Ketika ada penyakit, dia maka hancurlah kita. Bukan kata saya, kata dokter. Dokter itu cerita sama Ustaz, ya. Kalau saya ketemu saya dokter ketemu sama saya biarkan dia bercerita. Supaya ada bahan saya. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Oh, begitu cara kerja tubuh itu ternyata. Membangkitkan imun itu adalah dengan beribadah. Bangun malam, ambil wudu, berzikir, tahajud, berbisik ke lantai, makhluk langit, malaikat-malaikat. Setelah itu kau pun menjadi kuat. Ada orang kuat, walaupun dia nggak sholat, nggak puasa, kawan saya itu kuat. Ya, berkawan sama jin, hantu, nyi blorong, sundel bolong, meminta kepada setan. Ada dalam surat Al-Jin juz 29. Ya'una birijalim jinni. Ada sekelompok manusia minta perlindungan dari kalangan jin. Kita tidak berteman dengan jin. Kita tidak minta kawan dengan jin. Karena jin sekarang pun materi juga.
Ketika kita minta tolong, malah dia balik nanya, wadiroh. Kalau ada orang melihat burung hantu tiba-tiba ketakutan, melihat anjing hitam tiba-tiba ketakutan, menabrak kucing tiba-tiba ketakutan, tangannya terasa gatal tiba-tiba dia tersenyum, akidahnya bermasalah. Ustaz dapat dari mana itu? Ada di Instagram. Kenapa bermasalah? Karena dia meyakini bahwa madarat dan manfaat datang disebabkan oleh sesuatu. Jadi Ustaz kalau melihat burung hantu, Ustaz tidak takut. Belum pernah jumpa lagi. Tak pernah Ustaz nampak burung hantu. Ada di dalam sarang burung punya orang. Burung hantu aja bisa terkurung. Ternyata hantu pun tak bisa menyelamatkan dia. Bagaimana pula dia mau menakut-nakuti kita? Pakailah akal. Datanglah seorang sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari memasukkan susu kambing ke dalam gelas. Dia letakkan di dekat patung, nama patungnya Naham. Ini patung Naham, dia letakkan. Oh patung Naham, aku kasih kau susu, tolonglah kau kasih aku rezeki. Sehatkan anakku, sehatkan badanku, wahai patung Naham. Selesai dia berdoa, datang anjing. Datang anjing, dia minum anjing itu, habis susu itu. Setelah susu itu habis, diangkat anjing tuh kakinya sebelah, kencing dia di gelas. Berpikir, susunya aja diminum dia tak bisa ngelawan. Dikencingi tempat air minumnya pun dia tak bisa ngelawan. Ngapain ku sembah dia? Pakai aja otak. 0,1% aja kau pakai, insya Allah kau tinggalkan patung Naham. Tapi karena tidak dipakai itu otaknya, makanya ada namanya musabaqah otak internasional. Otak murah sekali harganya. Kenapa? Tertulis use it. Sudah terpakai. Tapi ada satu otak negaranya lupa saya entah dari mana. Mahal sekali, belum pernah dipakai. Nanti Ustaz Salim biar supaya ada kawan saya dibully, masa saya sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa menit saya bicara? Bicara di depan jamaah kadang terasa lama, tapi di depan musyawarah ini luar biasa. Menjaga diri saya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz tenang saja, menjaga diri cukup dengan pakai masker, cuci tangan. Karena kalau dicuci, insya Allah pakai hand sanitizer, pakai alkohol dia mati, lalu kemudian pakai masker karena dia masuknya melalui mulut dan lubang hidung. Belum ada kabar dia bermutasi masuk ke telinga. Belum ada. Tak tahulah entah COVID yang edisi berapa itu nanti yang bermutasi masuk ke telinga. Kalau itu terjadi, na'udzubillah, paksa menyumbat kita semua. Tak ada lagi ceramah. Ceramah apa ada lagi? Tersumbat. Ini pun nanti, seingat saya mulai lockdown tidak bergerak mulai Maret 2020. Berarti Maret 2021 sudah setahun, berarti sudah setahun setengah hampir. Berarti kalau 2 tahun ini pakai masker ini 2 tahun, berarti kalau COVID ini berakhir 2 tahun ke depan kita mesti pakai masker terbalik untuk menyeimbangkan telinga yang tertarik selama 2 tahun. Itulah. Saking kan azabnya. Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan Amerika yang katanya adik kuasa tak berdaya. Korea, Jepang katanya hebat, tumbang. Lockdown tak menyelesaikan. Satu-satunya yang menyelesaikan masalah adalah kuatkan ibadah kepada Allah, yakinkan diri, imun akan kuat, tetap jaga, berikhtiar dan berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Saya kembalikan ke Mas Adrian, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.